Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik, sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum dimulai pelajaran, Bapak habisin dulu kali ya. Siap. Untuk Muhammad Ihsan Hadir hadir. Pak. Muhammad Ihsan hadir. Terus Nahdia hadir? Hadir. Hadir. Marliah kemana ya? Izin katanya Pak, ada acara keluarga. Izin ada foto. Muhammad Arya Sakit Pak. sakit. Berarti hari ini cuma 2 orang ya. Ya Pak. Baik, kita mulai saja. Jadi yang kita akan bahas ini mengenai tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Sebelumnya di rumahnya ada yang punya tumbuhan nggak? Ihsan nanam tumbuhan apa gitu orang tuanya atau Ihsan? Ada Pak, banyak di rumah. Ada yang saya tahu cuma pepaya, lidah buaya sama cabai Pak. Banyak juga ya. Kalau Nahdia di rumahnya nanam apa? Cuman ada lidah mertua aja, Pak. Lidah mertua. Oke, ternyata sangat beraneka ragam ya untuk tumbuhan yang adik-adik tanam di rumah. Baik. Nah, ini adalah salah satu contoh tumbuhan ya. Salah satu contoh tumbuhan. Dalam tumbuhan ini terbagi menjadi beberapa bagian atau struktur yang saling berhubungan. Nah, coba Saudara Ihsan, coba tunjuk mana bagian akar. Coba beri tanda sebelah mana bagian akar. Ini Pak. Tuh. Jadi ini adalah bagian akar ya, itu bagian yang pertama. Fungsi utama dari pada akar tumbuhan itu ya dulu sebagai alat penyokong atau pondasi. Kalau kita punya rumah kan sebagai pondasi untuk pohon tersebut ya. Terus alat pengangkut zat hara atau air, garam mineral terlarut dalam tanah menuju ke seluruh tumbuhan. Nanti kelihatan yang akan diserap itu melalui akar. Gitu. Nah, benar ya apa yang katakan tadi tunjukkan oleh Ihsan bahwa ini adalah bagian akar. Nah, di bagian akar ini terdiri dari beberapa bagian lagi adik-adik. Yang pertama itu ada tudung akar. Nih, tudung akar ya di sebelah sini ya. Lalu ada ujung akar, batang akar ini yang bagian tengah, lalu ada rambut akar. Nah, untuk ujung akar merupakan titik tumbuhnya akar. Jadi titik awal tumbuhnya akar itu berada di ujung akar. Ini akar ini terdiri dari jaringan meristem yang sel-selnya berdinding tipis dan aktif membelah diri ujungnya yang dilindungi oleh tudung akar dan kalipatra. Struktur luar atau morfologi akar kan yang ada batang, tudung akar, ujung akar, dan rambut akar. Nah, itu hanya bagian luarnya saja, sedangkan akar pun memiliki struktur bagian internalnya atau anatomi akarnya. Yang pertama itu terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan stele atau silinder pusat. Nah, tadi kan udah disebutkan kan bagian eksternal akar dan internal akar ya. Nah, jangan lupa akar pun terdiri dari 2 tipe. Ada akar apa dan akar apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Aku, Pak. Boleh, Saudari Nahdia. Yang saya tahu itu akar serabut dan akar tunggang. Ya, Pak. betul. Jadi akar itu dibagi menjadi 2 bagian atau 2 tipe ya. Jadi ada akar tunggal dan akar serabut. Lanjut ke bagian di atasnya akar, yaitu ada bagian batang. Ada yang tahu nggak fungsi batang itu apa? Tadi kan akar untuk menyerap zat hara atau zat air kan dari tanah. Nah, kalau fungsinya batang apa? Ada yang tahu nggak? Penyokong tumbuhan mungkin. Boleh, ada lagi? Kalau menyimpan cadangan air bener gak, Pak? Benar juga, ada beberapa bagian tumbuhan yang menyimpan cadangan air ya. Nah, fungsi utamanya itu batang itu menyalurkan dari akar itu, air dari akar, dari batang ke seluruh bagian tumbuhan, ke bunga, ke tangkai daun, ke daun dan sebagainya. Tuh ya. Nah, lanjut ke bagian yang selanjutnya. Tadi kan batang ya. Sekarang bagian daun.
Coba Isan, bagian daun yang mana? Coba tunjuk. Daun. Yang ini Pak. Pintar. Ih, Isan ini siapa sih, pintar banget ya. Tepuk tangan buat saudara Isan ya. Jadi benar ini daun ya. Nah, daun ini terdiri dari beberapa bagian ya. Ada, bisa dilihat di sini. Ini yang garis-garis ini itu merupakan tulang daun. Tuh ya, tulang daun. Nah, ini ujung daun. Ujung daun, ini ujung daun. Ini yang garis-garis ini tulang daun. Nah, biasanya kalau ada beberapa daun yang memiliki corak. Nah, itu ada pun ya, ada corak daun. Misalnya corak daun apa? Kira-kira ada yang tahu nggak daun yang bercorak? Nah, Belum tahu, Pak. Isan, kira-kira apa gitu di rumah Isan yang ada daunnya punya corak gitu? Daun pepaya Pak. Nah, ya pepaya bisa. Nah, fungsi daun ini tersebut yaitu sebagai alat respirasi atau sebagai alat pernapasan tumbuhan ya. Dan juga sebagai alat reproduksi. Daun merupakan alat reproduksi vegetatif. Contohnya adalah tanaman cocor bebek yang membentuk tunas daun. Dalam hal ini bertugas untuk memperbanyak tanaman. Nah, lanjut yang ke bagian terakhir, yaitu di sini ada bagian bagian bunga. Ini adalah bagian bunga. Nah, ini bagian terakhir itu ya, yaitu bagian bunga. Ini bagian bunga yang paling atas. Nah, ini adalah bagian mendetailnya. Jadi bunga itu terdiri dari beberapa bagian lagi dan memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama itu ada kelopak bunga. Nah, ini kelopak bunga itu ini ya. Ini kelopak bunga. Ini kelopak bunga nomor 1 kita tandai ya, kelopak bunga. Nah, kelopak bunga itu bagiannya apa? Fungsinya itu untuk apa sih? Nah, fungsinya itu biasanya sebagai hiasan bunga pada lingkaran luar bunganya yang biasanya itu berwarna hijau. Nah, selain penyusun kelopak bunga itu yang disebut yaitu sepal. Lanjut yang kedua yaitu ada putik. Nah, putik. Isan tahu nggak kira-kira putik ada di bagian mana? Yang ini bukan Pak. Kepala putik. Yang ini bukan Pak. Soalnya agak ada. Yang mana agak coba ada tunjukin lagi? Yang ini Pak. Yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang ini Pak. Mungkin. Yang ini. Salah. Putik itu bagian ini ya. Oh, iya, Pak. Ini itu namanya bagian kepala putik. Kita beri nomor 2 ya. Nah, nomor 2 itu adalah kepala putik. Nah, putik itu merupakan alat kelamin betina yang dapat tersusun 1 atau lebih daun buah. Tuh ya. Lanjut ke bagian yang ketiga itu ada mahkota bunga. Nah, ini yang besar ini namanya mahkota bunga ya. Kita beri tanda nomor 3. Ke bagian yang ketiga itu ada mahkota bunga. Nah, ini yang besar ini namanya mahkota bunga ya. Kita beri tanda nomor 3. Saudara Nadi tahu nggak fungsi dari bagian mahkota bunga itu apa? Sebagai apa itu biasanya? Kalau fungsi nggak tahu sih, Pak, tapi kayaknya untuk memperhias bunga gitu, Pak. Atau ada Betul, fungsi lain? betul. Jadi mahkota bunga itu sebagai hiasan bunga pada lingkaran dalam dan bentuk warna beraneka ragam. Jadi mahkota bunga itu sebagai hiasan, betul ya. Dan warnanya pun beraneka ragam gitu. Nah, selain sebagai hiasan, nah mahkota bunga itu berfungsi untuk menarik perhatian serangga, untuk membantu penyerbukan, gitu ya. Lanjut ke bagian benang sari. Nah, ada yang tahu nggak benang sari mana? Nahdi, coba tunjuk yang mana benang sari? Ini atau ini? Yang hitam mungkin, Pak. Ini? Iya. Ya, betul ya. Kita beri tanda nomor 4 ya. Sambil dicatat ya kalau bisa. Baik, Pak. Nah, jadi itu adalah nomor 4 ini adalah benang sari ya. Nah, benang sari. Nah, benang sari ini sebagai alat kelamin jantan. Tadi kan putik itu sebagai kelamin betina kan. Nah, ini sebagai kelamin jantan. Nah, terdiri dari jumlah benang sari yang memiliki kepala sari atau ini tahu nggak fungsi dari bagian mahkota bunga itu apa?
Sebagai apa gitu biasanya? Kalau fungsi nggak tahu sih Pak, tapi kayaknya untuk memperhias bunga gitu Pak, atau Nah, ada betul, fungsi lain? betul. Jadi mahkota bunga itu sebagai hiasan bunga pada lingkaran dalam dan bentuk warna beraneka ragam. Jadi mahkota bunga itu sebagai hiasan, betul ya. Dan warnanya pun beraneka ragam gitu. Nah, selain sebagai hiasan, nah mahkota bunga itu berfungsi untuk menarik perhatian serangga, untuk membantu penyerbukan, gitu ya. Lanjut ke bagian benang sari. Nah, ada yang tahu nggak benang sari mana? Nahdi, coba tunjuk yang mana benang sari? Ini atau ini? Yang hitam mungkin Pak. Ini? Iya. Ya, betul ya. Kita beri tanda nomor 4 ya. Sambil dicatat ya kalau bisa. Baik Pak. Nah, jadi itu adalah nomor 4 ini adalah benang sari ya. Nah, benang sari. Nah, benang sari ini sebagai alat kelamin jantan. Tadi kan putih itu sebagai kelamin betina kan? Nah, ini sebagai kelamin jantan. Nah, terdiri dari jumlah benang sari yang memiliki kepala sari atau anter yang di dalamnya terdapat satu atau lebih ruang atau polen yang disebut gamet jantan. Nah, kepala sari terletak di ujung tangkai sari atau filamen. Lanjut, yang kedua, satu atau lebih ruang atau polen yang disebut gamet jantan. Nah, kepala sari terletak di ujung tangkai sari atau filamen. Lanjut, yang kedua ada Nah, ini ya, ini belum ya. Ini namanya tangkai bunga. Kita beri nomor 5. Tangkai bunga. Lalu ada dasar bunga. Dan yang di tengah ini adalah bakal biji. Nah, jadi itu adalah pembahasan yang telah kita bahas ya. Terima kasih kepada adik-adik yang telah menyimak. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat buat adik-adik gitu ya. Dan juga dapat diamalkan kalau bisa ya kepada adik-adiknya. Jadi yang telah kita pelajari mengenai struktur bunga ini sangat banyak ya. Subhanallah sekali ya, Tuhan menciptakan bunga struktur tumbuhan itu begitu kompleks gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik tidak cepat puas, dapat belajar lagi di luar pelajaran Bapak dan dapat menggali informasi mengenai tumbuhan itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.